ada orang mati dulu nggak punya handphone begitulah. Tapi 2020, 2001 itu waktu itu kejadian kebakaran, lalu ada orang meninggal anak, kita bangkitkan dalam nama Yesus bangkit. Wah, makin dahsyat sampai hari ini. Bayi, masih ada orangnya di sini. Jadi jemaat, bayi umur 4 tahun jatuh dari loteng gereja, lalu dia main mobil-mobilan, jatuh dengan orangnya. Akhirnya mati. Orang dukun-dukun di sini melihat dan rame. Saya masih anak muda waktu itu, ya. Pastor Hendra pasti tahu, kita teman dulu. Lalu meninggal. Saya doakan keliling dalam nama Yesus, tembok Yeriko 7 kali keliling. Bangkit dalam nama, bangkit dalam nama, bangkit saudaraku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu satu poin dulu, saudaraku. Jadi orang mati pernah saya lihat bangkit, dan hari ini. Kedua, orang lumpuh. Jadi orang lumpuh itu walaupun memang kita kurang fasilitas dulu, memang untuk cerita bagaimana punya ya, foto dan tidak ada, ya. Jadi orang lumpuh juga jalan. Tapi baru-baru ini terakhir penyakit COVID yang mau saya ceritakan, Bapak Ibu, banyak kita ketakutan, bahkan teman-teman kita banyak mati muda dan tua. COVID itu nggak penting, bahkan pendeta sekalipun. Saya ngalami bulan September 2020. Saya bersama dengan istri 3 minggu. Rasa semua apa itu COVID itu. Ada rasa takut, iya. Tapi waktu saya mulai didoakan oleh teman-teman, katakan firman Tuhan, jangan takut. Rupanya lawan kita itu rasa takut itu. Rasa takut yang menguasai hidup kita itulah lawan kita. Bukan COVID mah sudah dikalahkan. Waktu saya proklamirkan, COVID, kau sudah dikalahkan 2021 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus. Bangkit saya sampai hari ini lewat Zoom seperti saya bilang Pastor Hendra, kita harus video call. Jangan sampai teman-teman kita lewat karena sakit. Karena tidak ada rencana Tuhan buat kita ini untuk mati muda. Karena kita masih dipakai untuk memberitakan Injil. Dari situ saya bangkit menyala. Baru kemarin ini kesaksian hidup ini. Waktu penyekatan, waktu nggak boleh mudik, saya mudik malahan. Karena saya sudah program saya akan menginjil ke Sibolga, ke Siantar, ke Medan. Oh, apa yang terjadi? Waduh, lawatan Tuhan luar biasa. Tanggal 22 April Jakarta itu nggak boleh keluar. Sampai tanggal 24 Mei, ya begitu. Tapi saya lewat, Bapak Ibu. Rupanya kerajaan Tuhan lebih tinggi dari kerajaan di bumi ini. Amin. Sekatan demi sekatan dibutakan, betul. Lalu saya adakan KKR di Sibolga. Saya peluk, orang-orang akan takut. Tentunya takut apa? Orang Jakarta bawa kopi. Saya katakan, orang Jakarta bukan bawa kopi, tapi bawa berkat. Amin. Saya berdoanya seperti memeluk, seperti mencium, begitu. Nggak ada rasa takut. Ya, yang lumpuh berjalan. Ya, yang berdosa diampuni. Tentu itulah perkara. Tentu ada videonya. Sekarang saya udah berani memvideokan untuk memviralkan. Dulu saya malu-malu. Ya, tahulah. Kayak di 41 kita malu-malu. Lihat-lihat cewek sekarang. Waduh, cantik-cantik. Dulu malu-malu. Jadi saya bilang ke Niko kemarin, saya nggak kenal. Cewek-cewek yang kenal hanya nyong-nyong semua. Haleluya. Singa dari Yehuda, begitu. Puji Tuhan. Jadi kuasa Tuhan, teman-teman, kalau ada teman kita yang sakit COVID, sebenarnya bukan lawan kita darah dan daging, tapi roh, kita doakan supaya dia roh keberanian yang muncul. Karena api Pantekosta itu roh keberanian. Banyak orang takut, termasuk hamba Tuhan, termasuk saya dulu penakut. Tapi waktu dibaptis dengan api, roh saya menyala-nyala. Saya pakai masker bukan karena COVID. Jangan pakai aksesoris COVID. Jangan salam COVID lagi. Hilangkan COVID, salam kemenangan, salam kesehatan. Jadi pakai masker karena abu, bukan karena COVID. Itu yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Karena terlalu mudah kita untuk dipanggil Tuhan. Kita masih dibutuhkan di ladang, apalagi saya lihat di Kalimantan. Luar biasa. Dan hari ini saya boleh lewati. Doanya sekarang online iya, offline juga iya. Jadi jangan pernah takut. Saya di gereja jalan terus. Mulai bulan 4 2020. Benar saudaraku, di Tanah Merah ini. Jadi pesan saya kepada teman-teman, mari kita bangkitkan api Pantekosta. 1000 tahun Pantekosta, rohnya menyala-nyala. Api Pantekosta terus menyala, pendetanya menyala-nyala. Oh, ada api fire, kemuliaan Tuhan mengalir. Amin. Demikian, udah lewat ya. Oke, itu kesaksian dari Pantun Aritonan. Tuhan berkati. Haleluya. 5 menit 50 detik. Oh, 50 detik masih ada kesaksian. Oke. Bro Ricci ini udah nggak sabar mau nyanyi. Ricci jangan nyanyi dulu, nanti habis waktu. Ini pria sejati ini. Saya tahu ini komandan saya juga nih. Ya, pria sejati. Kesaksian lagi, Bapak Ibu. Hari ini penginjilan pribadi itu kita jalankan. Baru saja penginjilan pribadi itu
Mari jangan pernah takut. Jangan kita khotbahnya di mimbar. Kita pendeta harus keluar. Kalau pendeta nggak keluar, bagaimana dengan jemaat? Tugas kita adalah amanah. Pergi. Kata pergi itu yang harus kita. Bukan kita mari datang. Bukan begitu. Saya dulu pendeta kita 25 tahun memang. Ya dulu menyala. Kadang-kala pasang surut. Tapi sekarang roh saya menyala. Dan pergi. Sembuhkan orang sakit. Usir setan-setan, bangkitkan orang mati. Itu perintah. Amanah agung. Matius pasal 28 nggak ada lagi sesudah itu, udah ditutup, ya kan? Itulah tugas terakhir amanat agung. Pergi. Segala kuasa di surga di bumi dimiliki Yesus. Dan sekarang itu milik Pantun Aritonang, milik Pastor Henry, milik Pastor Naula, milik Pastor John dan teman-teman angkatan 41. Segala kuasa di surga dan di bumi milik Yesus, dan Yesus berikan kepada angkatan 41. Katakan amin. Amin. Haleluya. Oke. Tuhan berkati. Mari kita. Pak Pantun persembahannya sebentar ya sama Ibu Nola. Oh, kita tidak terima persembahan. Terima cuma-cuma, beri dengan cuma-cuma. Salam. Itu baru namanya pantun. Belum kalau novel Aritonang atau puisi Aritonang, wah lebih hebat lagi. Oh, di sana tenang, di sini tenang. Iya begitu. Silakan teman yang lain, kasih kesempatan yang lain. Oke. Karena sudah lama tidak mendengar suara emas dari Kak Rici. Silakan Kak Rici. Nyanyi dulu satu lagu. Yes. Setuju. Haleluya. Kak Rici, mana gitarnya? Mantap, Kak Rici. Kak Rici udah menjilat ayahnya Rici. Aduh, mantap. Udah siap. Mantap. Berbahagialah orang yang tidak percaya pasti. Berbahagialah orang yang tidak berdiri, orang-orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak di dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di dalam orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi bagi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, berkatnya siapkan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dengan tidaklah yang dalamnya apa saja yang diperbuatnya, itu pasti berhasil. Berbahagialah orang yang tidak terjebak dalam gunung yang bohong. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di dalam orang-orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di dalam
sayang, berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam hubungan bercemburu. Tetapi bagi orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan merupakan cinta dia seperti yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu apa saja yang berbuatnya itu pasti berhasil. Tetapi bagi orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan menemukannya tiada malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu dan apa saja yang membuat hidup pasti berhasil. Apa saja diperbuatnya hidup pasti berhasil. Apa saja diperbuatnya hidup pasti berhasil. One, two, three. Yes, yes, yes. Itu lagu dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang saya coba buat dalam lagu. Ya iramanya buat begitu untuk orang nari-nari. Jadi bisa dicerna. Ya, kalau direkam sini bisa dinyanyikan nanti di gereja masing-masing lah. Haleluya. Mantap. Salam sehat. Aransemen baru tuh Pak ya. Enggak, harusnya Pak Ricci nari dulu di atas. Coba lihat, mau lihat dulu narinya bagaimana. Bukan dulu. Duduk. Itu di Kau panggung. nari sudah. Pace, kau nari sudah. Kau nari sudah, Pace. Apanya? Kau nari dulu. Nosok. Oh. Menari dulu itu. Iya, mesti menari dulu. Ini Bapak Kalteng, ini siapa ya? Boleh buka kameranya? Kameranya, bukan suaranya yang ditutup, tapi kameranya dibuka, Pak. Oh, Pak Ferdinand Matimena. Ya, shalom, Pak. Haleluya. Sebelum kita ke Malaysia, kita ke Kalimantan dulu ya. Silakan Pak Ferdinand. Kasih kesaksian dulu Pak. Dari Sumatera tadi sudah, dari Jawa sudah, sekarang ke Kalimantan. Silakan. Mana dia laki-laki putih itu? Suaranya dibuka. Pastor Ferdinand, suaranya dibuka dulu. Oh iya. Signalnya error. Kadang-kadang bisa hidup pada. Jangan pura-pura. Ada John di situ, jangan pura-pura. Tuh, dari tutup dulu silau. Ya tuh. Yang dekat bandara, Jombang ada. Ya Jombang ada. Orangnya nggak error toh. Oh, nah. Oh, itu pantai apa itu? Itu kayaknya udah pantai Kalimantan toh itu? Atau pantai apa itu? Ini Sungai Kahayan. Oh, iya. Oh, dia bangun gereja di atas sungai, luar biasa. Ayo. Haleluya. Takut banget Pak Ferdi. Buka Firman itu. Apa? Kamu? Buka Firman bukan bayar. Kemarin bangun dapur, sudah jadi dapurnya.
Nggak banjir lagi, Sudah, Bang? sudah, Pak. Mantap. Ya, sudah dinaikkan 2 meter dari tanah. Wah, Jadi tinggi kalau sekali ya. kemarin kan 1 meter. Iya, tinggi sekali. Sudah bebas banjir, Kak. Saya Bebas puji Tuhan. banjir. Sudah bebas. Tapi kemarin nggak ada hujan, tapi tiba-tiba air meluap langganan. Haleluya. Ya, saya itu langganan banjir Kalimantan. Pak Saman kok ramping saiki, Pak? Pak Ferdi kok ramping saiki? Rapi. Sampeyan saiki kok ramping? Oh, ramping apa gedut ya? Lemu. Putih. Gedut ini rapi. Waktu desa Ramping. kan gendut, Pak. Saiki kok ramping sampean? Wale. Nova. Sekarang tambah gendut, botak, ompong. Dia cocok dia melayani di sungai. Ngumbot. Buaya ketemu buaya. Paket lengkap. Memang masih banyak buaya sana, Bro. Masih, tapi enggak sebanyak dulu memang. Enggak sebuaya dia. Pawangnya Om Ferdinand. Ferdinand pawangnya. Nih Ferdinand kenapa suaranya kalem sekarang ya? Pak, banyak suaranya pelan karena banyak angin yang keluar. Enggak, istrinya ada di belakang. Nggak masalah ada istri. Ada istri nggak masalah. Mana istrinya, Pak? Sudah istirahat, Bu. Haleluya. Alasan Om Ferdinand. Apa mesti ku bawa ke kamar nih? Sudah turun kelambu. Oh, iya pakai selambu ya? Iya, kalau enggak, wah bahaya. Berarti saya pulang Papua pakai selambu ini. Yang lupa tanggal 15. Iya, 15 saya di Papua. Oh iya, sudah dapat kabar kita. Iya. Mantap. Oke, mantap sekali. Jadi sama tidur ini sesadikit lagi ya. Pak Ferdinand bentar lagi udah mau tidur ya. Jangan tidur dulu, kita dengar dulu kesaksian dari Malaysia. Mana Malaysia? Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, nyebrang ke Semenanjung. Apa kabar, Bro Winifred? Selamat malam. Malam. Ya, puji Tuhan kami di sini baik-baik, walaupun kami disambung lagi baru dapat berita tadi malam ini, disambung totally lockdown-nya seluruh Malaysia 2 minggu lagi, jadi berarti 1 bulan. Haleluya. Iya, memang secara ekonomi kita melihat ya di sekitar khususnya di tempat kami karena banyak industri, banyak yang tutup, jadi kita kesian sekali melihat banyak pengangguran. Tetapi satu hal yang kita bersyukur bahwa pembelaan Tuhan khusus buat jemaat-jemaat, ya setahu kita sampai hari ini Tuhan cukupin mereka lah, Tuhan berkati mereka sehingga tidak sampai ke telinga kita ada yang kekurangan jemaat-jemaat Tuhan. Ya kita bersyukur hal itu. Tapi yang menjadi kesaksian saya malam hari ini adalah 5 tahun sebelum lockdown ini ataupun corona datang, Tuhan gerakan kami di gereja setiap malam itu ya 1 tahun itu 3 kali ya, 3 kali awal, pertengahan, dan akhir tahun. Ya jadi kami adakan doa puasa, ya walaupun nggak doa puasa penuh ya, doa puasa Daniel, kita setiap malam selama 21 hari itu di gereja berdoa. Jadi 2 jam. Nah, 2 tahun pertama kami gelarkan itu banking prayer. Jadi simpanan doa.
Nah, saya bilang sama mereka bahwa kita jangan berdoa karena ada masalah baru datang, baru kita berdoa. Tetapi sebelum masalah datang, kita berdoa. Kita kayak simpanan. Jadi ada simpanan di bank, kayak uang gitu loh. Jadi kayak kira gitulah gambarannya supaya mereka ngerti. Jadi itu yang kita bilang banking prayer. Jadi 2 tahun itu berturut-turut. Jadi selama 21 hari doa puasa. Jemaat datang jam 8 sampai jam 10 malam berdoa di gereja setiap hari. Nah, 2 tahun berikutnya, jadi sudah 4 tahun ya. 2 tahun berikutnya kita tukar menjadi breakthrough prayer. Itu sama juga puasa 21 hari, puasa Daniel nggak penuh, tidak makan daging, tidak makan nasi, ya makan sayur saja. Kira begitu. Tetapi yang kita lihat bahwa jemaat antusias berdoa, karena saya bilang bahwa breakthrough prayer ini ada doa terobosan ya di 2 tahun. Nah, tahun kelima kita tukar itu menjadi Great Harvest Prayer. Jadi tuaian berkelimpahan ya, Great Harvest ya, tahun kelima. Maksudnya udah 2 tahun kan 4 tahun. Nah, yang kelimanya baru kita jalan 1 tahun lockdown. Nah, saya sempat bilang sama jemaat sebelum lockdown itu, saya bilang bahwa kita jemaat ini di masa-masa yang kesempatan ini kita kayak span nyerap. Dan saya bersyukur tahun yang kelima kita buat banking prayer itu ya, doa itu, hampir setiap bulan itu kita KKR. bahkan ada beberapa bulan itu 1 bulan itu 2 kali KKR. Dan itu Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan. Sampai gereja-gereja yang di sekitar kami, karena kan dari mulut-mulut jemaat kan, banyak kali ya kalian itu KKR. Saya bilang ini musimnya Tuhan kirim. Karena ya terus terang hampir nggak pernah kami undang hamba Tuhan, tetapi mereka datang. Pastor, kami datang ke Johor Bahru, ada tim begini, oke, kita buat KKR gitu, kira-kira begitu. Jadi memang mereka berpikir bahwa kita yang undang begitu, kita yang sponsor. Sebenarnya saya bilang tidak, kami nggak kuat kalau memang gitu setiap bulan atau 1 bulan 2 kali itu nggak mungkin kuat untuk buat KKR, karena kita pun pengen memberkati hamba-hamba Tuhan yang datang gitu. Nah, tahun yang kelima itu memang hamba-hamba Tuhan berdatangan dan cuma telepon kita, oke, bulan sekian kami datang, dan mereka biaya sendiri datang dan kita atur KKR. Tapi doa 21 hari itu tetap jalan di gereja. Kalau ada hamba Tuhan ya berarti kita stop, kita KKR. Nah, itu saya bilang, mari jemaat Tuhan, ini kesempatan kita untuk nyerap sebanyak-banyak firman Tuhan. Saya bilang kalau makan sesuatu terlalu banyak itu mungkin bisa mendatang sakit ya. Tapi kalau firman Tuhan itu nggak akan ada dampak yang negatif kalau terlalu banyak dengar firman Tuhan. Itu nggak mungkin. Justru akan memberkati jemaat Tuhan. Karena saya bilang begini, akan ada datang masa yang sulit. Mungkin saya sempat bilang gitu, mungkin kalian nggak bisa lagi ke Singapura. Ya menurut gambaran saya ya mungkin ada gempa bumi, jembatan putus, atau bagaimana lah. Saya bilang sama jemaat, kemungkinan kita nggak akan kemana-mana gitu. Tetapi kita sudah punya persiapan. Kita sudah punya firman yang sudah ditaburkan kepada kita. Nah, tahun kelima, masuk tahun ke-6, Corona datang. Dan memang jemaat sempat bilang sama kita, iya ya, kok pendeta udah kasih tahu sama kita gitu. Nah, dan saya bersyukur begitu. Setelah saya hitung-hitung ini sudah hampir 2 tahun ya kami tidak bisa ibadah secara fisik. Walaupun kadang-kadang ada datang ibadah, tapi itu pun terbatas ya, jarak 1 meter dengan satu jemaat yang lain, tidak bisa salam. Tetapi satu hal saya bersyukur, sebelum semuanya itu datang, jemaat sudah dibekali dengan firman Tuhan. Dan mereka istilahnya punya bekal lah, punya persiapan. Dan itu saya bersyukur. Apabila kita buka gereja untuk ibadah, satu hal yang membuat saya selama ini kan rindu ya.
Kalau orang mau pergi mall itu bisa antri, mau beli makan itu antri ya. Bagaimana bisa terjadi gereja orang antri gitu loh? Itu yang Tuhan taruh di hati saya dan saya bilang, saya tuh pengen melihat bahwa gereja itu jemaat antri mau ke gereja. Dan betul saudara, dengan jumlah yang terbatas, ya puji Tuhan gereja tempat kami layani, walaupun ada jarak 1 meter dengan satu orang, bisa masuk 120 orang ya, full. Haleluya. Tetapi kita batasin, nggak bisa lebih daripada itu, karena nanti kita melanggar peraturan pemerintah begitu. Dan mereka harus daftar sebelum datang ibadah itu harus daftar nama dulu di dalam grup WhatsApp. Itu saya sangat senang, wah jemaat itu rebutan, karena kalau terlambat daftar, nggak ada tempat duduk, nggak boleh datang. Ya mau nggak bisa datang begitu. Dan memang kita di sini juga memang diizinkan ibadah kalau waktu tertentu diizinkan ibadah, tapi jamnya itu dibatasin begitu. Dan itu yang membuat kita kewalahan untuk kejar itu ya. Dan akhirnya ya ibadahnya sangat terbatas. Dan itu yang membuat kita bersyukur ya, kerinduan jemaat Tuhan ingin ibadah dan mereka harus begitu cepat harus daftar. Kalau tidak ada tempat duduk dan tidak bisa ibadah. Ya walaupun kita masih ada online ya, dalam ibadah itu kita masih rekam, masih siarkan ibadah kita. Tapi kerinduan jemaat Tuhan mau datang ke gereja itu sangat antusias sekali. Dan itu yang menjadi kesaksian kami, kiranya memberkati teman-teman yang ada di Indonesia sana. Puji Tuhan. Amin, amin. Amin. Haleluya. Jadi lockdown 2 kali 2 minggu ya. Luar biasa. Betul, Pastor, betul. Ya, ini total lockdown, nggak bisa keluar kita. Ya, kita cuma keluar satu mobil 2 orang dan tidak boleh lebih daripada 10 km dari rumah. Waduh. Karena ada razia di mana-mana, polisi. Jadi dia tanya rumah kamu di mana dan kamu mau kemana. Jadi memang kita di rumah lah, di rumah selama ya total 1 bulan inilah, 1 bulan. Ini yang total lockdown, tapi lockdown yang sebelum-sebelumnya kadang-kadang ketat, kadang-kadang longgar, tapi tetap nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa, ya. Puji Tapi Tuhan. Ya, babi panggangnya masih bisa beli, babi panggang. Oh ya, itu bisa. Tapi nggak boleh makan di sana, Pastor. Nggak boleh makan, jadi kita bawa pulang. Haleluya. Ya. Ya. Ya, demikian dari kami. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih dari Malaysia. Saya melihat di sini ada pendeta Andarias apa? Silakan Pak. Bapak dari mana Pak? Sorry ya, kita kenalan-kenalan lagi nih. Andarias Tandi Garong. Garong. Apa kabar Andarias? Tandi Rogang. Tandi Rogang. Tandi Rogang ya. Mohon maaf karena sudah 25 tahun belum ketemu lagi. Tandi Rogang, iya Andarias Tandi Rogang, silakan. Oh, ini istri saya. Haleluya. Sekarang di mana posisi Pak Andarias? Ya, saya di Malang, di Lawang, ya. Lawang ya? Ya, di Lawang, ya. Dekat dari SAB saja. Dengan Supriyatnoko, Pak? Pak Andarias. Oh iya, dekat juga. Dekat ya dengan Supriyatnoko. Berarti satu wilayah ya, Pak? Satu wilayah. Oh ya, mantap. Dari Muncar. Mau. Muncar Banyuwangi ya. Iya. Iya. Mana nyanyinya itu? Thank you. Terima kasih Pak Andarias. Akhirnya kan kita bisa tahu ya, selama ini kita ke Malang, kita nggak pernah ke tempat Bapak. Kan ke Lawang. Ya. Iya. Ya, silakan mainlah ke sana. Jadi yang teman-teman udah tahu ya, Pak Andarias ada di Lawang, Malang. Ya, Andarias di Lawang. Di sini ketua panitia reuni 25 tahun kita pelayanan sudah muncul, silahkan Ibu Erika Mandagi dan Bapak Jimmy Lumenta.
Haleluya. Haleluya. Pasangan serasi sejak dari SAB. Aduh, Haleluya. so salah. Mantap, luar biasa. So salah kalau bilang ketua panitia ya. Ketua panitia. Ada yang salah di situ. Makanya bilang ini reuni ini masih reuni awal supaya bisa nanti pas Ibu Ketua kasih tanggalnya semua sudah siap untuk ikut Zoom lagi. Kalau itu urusan dengan Bapak. Bapak saja yang wakili ngomong. Reuni Zoom. Kesaksian aja. Salam apa deh? Ini 41 nih salam apa ya kita ya? Salam perjuangan. Belum ada ini ya. Belum ada yel-yel ya 41 ya. Ada salam. Tadi Pak Pantun cuma bilang 1, 2, 3, yes, yes, yes. Oh. Selamat malam semua. Selamat malam dulu semua. Malam. Oh ya tadi Pastor Hendra ada singgung sedikit untuk apa tadi? Reuni 41 virtual. Reuni oh lewat iya, Zoom meeting juga. Iya. Sudah dihubungi Kepala Sekolah Om Yosmin Nandar, tapi Om Yosmin Nandar sementara banyak jadwal, jadi sementara menunggu dapat berita dari Tante Ibet. Sudah dihubungi Om Daniel sudah oke, siap, dan rencananya hostnya dari BG, SAB. Ada di sana Angkatan 41, Ferry Palinggi, Ibu Livi, Ruli, dan Robi, termasuk dengan Yusi, Deborah Yusi. Ya, Deborah Yusi. Ya, jadi untuk sekarang kita tunggu jadwal dari Om Yos. Kalau Om Yos oke, dapat jadwal, kita lanjut. Kalau tidak, kita lihat perkembangan selanjutnya. Apakah Om Daniel atau nanti dipersiapkan lagi. Yang penting ada door prize. Haleluya, mantap. Door prize kiriman langsung Musangking dari Johor. Wow. Mantap. Dan Saguer dari Tondano. Itu dia. Di teman itu. Oke, itu perkembangan sementara. Saptikus mana, Dan? Saptikus itu orang Tondano itu yang orang tahu. yang dari Tondano yang tahu itu kalau Captikus itu. Captikus Motoling itu, Minahasa Selatan. Tempatku. Memang kalau dari Wanga tahu, orang Wanga tahu sekali itu. Oh, di sana produksinya. Tidak terasa waktu berjalan terus. Sudah 1 jam kita di sini, tapi tidak apa, kita dengar dulu ya yang dari Medan.